Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada ayat Quran yang sering dikutip dalam banyak kesempatan dan sering dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap keragaman. Nahnu khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Berhenti di situ biasanya. Kami ciptakan kamu dari dzakarin wal untha. Dzakarin wal untha itu eh, terjemahannya yang tepat bukan laki dan perempuan, tapi dari kelelakian dan keperempuanan kalau bahasa Indonesia. Dan waja'alnakum su'uban wa qabaila. Jadikan kelompok-kelompok dan kobail itu lebih besar. Jadi kalau itu suku-suku dan bangsa-bangsa kalau sering diterjemahkan. Oke lah, itu nanti kapan-kapan kita bahas ketepatannya, presisinya. Tapi kenapa tercipta seperti itu? Itu sunatullah berarti. Tidak ada keseragaman. Allah tidak menciptakan manusia seragam. Menciptakannya dalam bentuk qabail, su'uban wa qabailah. Ini bisa kepentingan, bisa ikatan darah, bisa macam-macam. Lita'arufu. Istilah yang sering diterjemahkan untuk saling mengenal. Sekarang kita coba cari. Ta'aruf itu apa? Akar katanya uruf. Uruf itu bukan adah itu adat. Uruf itu nilai-nilai budaya yang terbentuk, keadaban yang terbentuk secara lebih tinggi. Dia merupakan nilai-nilai norma-norma kebaikan yang hidup di suatu masyarakat. Di norma-norma di suatu masyarakat. Itu uruf. Jadi dita'arufu untuk mengenal nilai-nilai cara hidup satu dengan yang lain. Orang Jawa punya cara hidup seperti ini, orang Sunda punya cara hidup seperti ini, itu memahami, oh cara hidup ini bukan untuk ditabrakkan, bukan untuk apa, untuk memahami sehingga bisa berkomunikasi dengan baik. Orang Padang punya tradisi seperti ini, punya adat seperti ini, orang Bugis seperti ini, orang Madura seperti ini, memahami sehingga tidak terjadi tabrakan. Ta'aruf itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada su'uban wa qabail. Kebiasaannya, su'uban wa qabail ini punya rasa superioritas. Lebih baik dari yang lain. Akan selalu terbuat seperti itu. Biasanya itu menjadi tertanam secara kultural, secara budaya, di bawah sadar pelaku budaya itu, pelaku uruf itu. Orang Eropa melihat non Eropa rendah. Orang kelompok ini mengambil kelompok ini ini lebih inferior. Bahkan suuban itu bisa juga kelompok intelektual menganggap orang yang enggak itu lebih rendah. Jadi ada ketidakseimbangan. Suuban Waqobailah seringkali punya penyakit di dalamnya, penyakit superioritas dengan merendahkan yang lain. Di bangsa-bangsa juga begitu. Hari ini di Eropa kalau Anda lihat atau di Amerika ada yang disebut gerakan kanan. Gerakan kanan itu gerakan yang secara rasial menganggap bahwa bangsa lain tidak boleh masuk ke bangsa saya karena ini rumah saya. Sejak kapan manusia punya hak di dunia itu? Sejak kapan? Nggak ada itu. Dan itu karena ada superioritas dan inferioritas di sisi yang lain dengan banyak nilai yang dibangun. Ini nilai, jadi nilai-nilai yang berkembang dan ini jahat, ini buruk, ini teroris, ini macam-macam ya. Bisa juga yang lain-lain. Lah, karena itu Quran menyebut lita'arofu itu akhir ayatnya inna akramakum indallah atqakum indallah, bukan indanas. Kita tidak boleh, manusia tidak boleh membuat ukuran kemuliaan. Karena kemuliaan itu yang punya Allah yang akan menentukan. Anda tidak bisa menilai, saya lebih baik. Nggak ada hak Anda. Yang bahkan orang lain nggak boleh menilai.
Yang bisa menilai itu yang menciptakan kita Allah. Karena itu dalam hubungan itu, relasi-relasi itu, orang harus menempatkan dirinya tawaduk, menunduk. Tidak boleh menganggap yang lain lebih tinggi atau lebih rendah. Saya lebih tinggi. Baik terucapkan maupun di bawah sadar. Karena inna akromakum indallah, bukan indanas. Yang punya hak untuk mengatakan kau mulia atau kau hina, itu Allah. Kau tinggi atau kau rendah, itu Allah. Sementara sekarang, kebiasaan manusia membangun itu dan merendahkan yang lain. Sehingga kemungkinan konflik luar biasa tinggi. Dan ketika itu disosialisasikan lewat sistem-sistem sekarang, banyak sekali alat, itu bisa menjadi kesadaran publik bahwa orang lain itu musuh buat kita. Kelompok lain itu ancaman buat kita. Dan ketika itu dikembangkan, dipanas-panasi, konflik itu bisa terbuka dan bisa menjadikan kerusuhan. Asalnya dari apa? Mencabut, merampok hak penilaian dari Allah ke manusia. Yang harusnya kemuliaan itu yang menentukan Allah, ditentukan oleh manusia. Akibatnya pasti kacau. Pasti konflik. Karena setiap orang pasti akan merasakan saya lebih tinggi, saya lebih punya hak, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kuasa akan menghina yang tidak kuasa, yang berilmu akan menghina yang tidak berilmu. Yang nanti akan terus-menerus sampai ke tingkat yang bawah. Artinya ayat ini jelas menunjukkan bahwa secara sosial kita tidak boleh punya hak merendahkan siapapun karena kita bukan mulia. Secara individual juga harus demikian. Relasi sosial kita harus berdasarkan kesetaraan. Kita harus menunduk karena yang paling dihargai Allah nanti atqakum. Inna akromakum indallahi atqakum. Atqakum berkali-kali kita bahas. Itu orang yang paling waspada. Waspada untuk melihat dirinya bahwa saya tidak lebih baik. Saya tidak lebih mulia. Waspada itu yang membuat hubungan itu menjadi sangat harmonis dan bisa terjaga. Hubungan yang serasi dan sehat saling menumbuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.